Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mempelajari sabda Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati sabda-Mu yang akan kami nikmati pada pagi hari ini. Dengan demikian, ketika kami akan melangkahkan kaki kami untuk melakukan aktivitas kami pun boleh dibekali oleh sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah persepsi. Persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah tanggapan, pandangan, juga pemahaman. Dan sering ketika kita berpersepsi, ketika kita mengungkapkan persepsi kita, kadang-kadang persepsi itu benar, kadang-kadang persepsi itu adalah salah. Di dalam kisah yang menarik dalam Hakim-Hakim pasal 17, di sana diterangkan bagaimana seseorang bernama Mika dari pegunungan Efraim mempunyai persepsi yang keliru, persepsi yang salah tentang penyembahan kepada Tuhan. Dan memang pada waktu itu orang sak senenge dewe istilahnya. Mburu benere dewe, mencari benarnya sendiri. Dan ini diungkapkan oleh penulis buku Hakim-Hakim. Kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar. Saya ulangi, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang pada zaman Hakim-Hakim. Mereka mencari benarnya sendiri, menurut pandangannya sendiri. Oh, ini benar. Itu menurut aku, menurut pandanganku, menurut persepsiku. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh si Mika ini? Demikian juga Mika melakukan persepsi yang keliru, yang salah tentang penyembahan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel melakukan penyembahan yaitu melalui bait suci atau kemah suci. Namun si Mika ini membuat kuil dan di sana dia membuat efod. Bahkan dia membuat patung-patung. Fungsinya adalah dia
ingin menyembah Tuhan Yahweh. Dan bahkan dia mengangkat anak laki-lakinya untuk menjadi imam. Luar biasa persepsi dari Mika ini. Dan ketika ada orang Lewi datang ke situ, numpang, maka orang Lewi ini diangkat menjadi imam. Dan tentunya dia mempunyai persepsi, kalau kuilku ini ada imamnya yaitu orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan perantara dari umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Maka itu adalah suatu hal apa? Yang benar. Ini menurut persepsinya. Mari kita baca dalam ayat yang ke-13. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah persepsi yang salah, yang keliru tentang penyembahan. Sebenarnya di Silo, di sana ada kemah suci, di mana orang-orang itu menyembah Tuhan, menyembah Allah mereka. Namun karena persepsi yang salah, dia membuat kuil, membuat patung-patung, kemudian membuat efod dan seterusnya. Inilah akibat apa? Akibat berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Berbuat yang benar menurut persepsinya sendiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita baca dalam Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2, katakan demikian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Luar biasa firman Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Banyak orang mengatakan, ini benar, ini bersih, ini jalannya sudah rata. Tapi itu menurut apa? Persepsi mereka sendiri. Persepsi manusia. Menurut pandangan manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhanlah yang menguji hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang bagaimana caranya supaya persepsi kita itu tidak salah, persepsi kita tidak keliru. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita memerlukan pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, pembaharuan hati. Dan kita jangan serupa dengan siapa? Dengan dunia. Dan Tuhan melalui firman-Nya, memberikan kepada kita suatu cara untuk membedakan mana ini yang benar, mana ini yang keliru, dengan mana ini yang salah, yang benar,
mana ini yang betul. Jadi hanya melalui sabdanya, persepsi kita tidak akan keliru di dalam memandang, menganggap sesuatu. Persepsi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Persepsi harus sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, marilah ketika kita menggunakan persepsi kita, marilah kita arahkan persepsi kita kepada siapa? Kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, sehingga persepsi kita dalam hidup ini tidak akan keliru dan selalu benar, oleh karena pakemnya adalah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, memberkati aktivitas kita, dan tentunya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita. Amin.